Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jamhuri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang berjudul Gambaran Diri sebagai Guru Penggerak di Masa Depan. Sebelum itu kita bahas dulu nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif dan reflektif. Yang pertama kita bahas berpihak pada murid. Saya akan semangat untuk memberdayakan diri serta memanfaatkan aset yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif, serta berkualitas bagi muridnya. Ya, kegiatan terkait saya mendiagnosis tingkat kesiapan murid sebelum pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pembelajaran berbasis game-based learning tentunya, memanfaatkan berbagai media mendukung ketercapaian pembelajaran. Kalau untuk game-based learning saya sudah sering melakukan dan alhamdulillah media belajar untuk mapel saya tersedia di sekolah saya dalam berbagai bentuk, baik itu bentuk fisik untuk praktek jaringan atau bentuk yang digital seperti itu. Berpihak pada murid berarti saya melakukan segala hal yang dilakukan bermuara pada pemenuhan kepentingan pembelajaran murid. Yang kedua, mandiri. Saya akan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat dan senantiasa memampukan diri dalam melakukan aksi untuk memulai perubahan dan termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu ditugaskan oleh pihak sekolah, dinas atau pihak lain. Jadi saya akan melakukan pengembangan diri secara mandiri, tentunya dengan teknologi yang lagi hype sekarang untuk menunjang mata pelajaran saya yaitu informatika. Untuk itu saya perlu belajar mandiri. Ya, kegiatan terkait saya merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan ahli. Yang kedua, mengusahakan untuk beranjak dari kerancuan, ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan. Mengutamakan kualitas kerja dan hasilnya. Lalu saya juga berupaya berdaya lenting dan terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan hasil kerja. Yang ketiga, nilai guru penggerak reflektif. Kedepannya saya akan semangat untuk senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi secara positif, apresiatif, dan produktif sebagai pembelajaran untuk menuntun diri, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif dari waktu ke waktu. Kegiatan terkait yaitu saya mengupayakan peningkatan efikasi diri, lalu mendorong diri untuk membuat pilihan-pilihan yang masuk akal dan bertanggung jawab untuk diperbaiki kualitas kerja saya dan hasil kerja saya. Yang ketiga, menuangkannya dengan aksi nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Nilai guru penggerak yang selanjutnya adalah kolaboratif. Saya akan semangat untuk menguatkan daya sanding dan memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua murid dan komunitas belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, saya akan berkolaborasi dengan pihak terkait, contohnya seperti kurikulum, Wakasarpras, dan Wakahumas, kaitannya dengan kerjasama di luar sekolah atau kerjasama dengan orang tua murid ya. Kegiatan terkait akan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid, mengingat peserta guru penggerak di sekolah saya hanya sedikit ya, jadi perlu mengkomunikasikan kepada teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak
tentang pentingnya keberpihakan pembelajaran kepada murid. Selanjutnya, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah sehingga tumbuh semangat dan saling melengkapi. Saya juga membangun semangat kolaboratif dengan pemangku kepentingan, organisasi, profesi, komunitas belajar, dan stakeholder yang lain. Diyakini mampu memberikan dampak percepatan pencapaian tujuan bersama. Kemudian, nilai guru penggerak selanjutnya adalah inovatif. Semangat untuk senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Serta saya akan menguatkan semangat korelasi gotong royong dan pemberdayaan kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Inovatif, kegiatan terkaitnya memunculkan gagasan segar dan berguna, berupaya mengadopsi multiperspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan, dan untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris, serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif yang luas. Kaitannya dengan inovatif, saya akan memunculkan gagasan segar dan berguna ya, seperti itu. Lalu inovasi pada dasarnya melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar yang bisa digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Walaupun media pembelajaran yang ada di sekolah saya terbilang lengkap, saya tetap menggali potensi yang ada di sekitar saya yang bisa saya gunakan untuk mendukung pembelajaran di mata pelajaran saya dan mata pelajaran yang lain. Contohnya, ketika saya tidak menggunakan lab, saya mempersilahkan kepada mata pelajaran lain seperti bahasa atau matematika atau fisika untuk menggunakan lab komputer, mengingat pelajaran tersebut membutuhkan sebuah aplikasi untuk simulasi praktek, yang dimana ketika praktek itu contohnya di listrik, karena tidak mungkin kita menggunakan tegangan tinggi untuk praktek listrik, jadi kita menggunakan simulator yang ada di komputer seperti itu. Untuk mengerjakannya kan butuh lab komputer seperti itu. Jadi saya berkomunikasi dengan guru-guru lain, memberitahu guru lain bahwa praktek fisika itu bisa menggunakan simulator yang ada di komputer, bisa dilakukan di lab komputer saya, seperti itu. Sekian pesan kunci yang ingin saya sampaikan dari Rockets dalam buku Abdul H tahun 2015, bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolok ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.